Halo semuanya. Kembali lagi dengan Suhenda, sales Honda Mugen Puri, Jakarta Barat. Kali ini saya akan membahas full detail Honda HR-V 1,5 SE Special Edition tipe tertinggi di mesin 1,5. Kenapa saya bahas ini? Karena mobil yang satu ini merupakan paling laris dan sampai sekarang itu unitnya pun masih inden, apalagi untuk warna yang ini, warna meteorit grey itu paling lama. Bisa masih sampai November Desember. Nah, untuk pertama kita akan bahas bagian depan dengan grill garis dengan sewarna sama bodi ya. Jadi kalau misalkan ambil warna putih, dia juga warna putih. Kemudian untuk lampunya sudah menggunakan full LED dan DRL tentunya. Kemudian untuk bagian fog lamp sudah menggunakan LED juga. Jadi dari bagian depan lampu sudah full LED semua. Kemudian ada garnish warna silver. Nah, ini tampak bagian depannya cukup memang mewah. Keren banget sih. Kemudian untuk bagian samping, di peleknya ini sudah pakai ring 18. Jadi terlihat gagah banget, apalagi mobil SUV ini kalau ringnya besar itu ya makin bagus. Kemudian bagian spion ini salah satu fitur unggulan. Jadi ada lane watch, yaitu kamera samping. Jadi kalau misalkan berbelok pakai sen kiri itu akan terkoneksi dengan audio gambar di sampingnya ya. Kemudian mari kita ke bagian belakang. Untuk bagian belakang di semua tipe 1,5 1,5 itu untuk HR-V semua lampunya sama. Jadi ada garis warna merah. Nih, garis warna merah dari ujung sampai ujung. Ini juga sudah menggunakan LED. Kemudian untuk bagian atas ada spoiler sama udah antena shark fin. Nah, kemudian untuk bagian atapnya sudah menggunakan full panoramic roof. Jadi emang terlihat mewah banget. Kemudian kita bahas bagian belakang lagi. Tipe SE sudah dilengkapi kamera mundur dengan 3 pengaturan mode. Kemudian lagi di bagian bawah ada sensor parkir 4 titik. Jadi selain kamera mundur sudah ditambah sensor parkir. Kemudian untuk knalpot sudah ada exhaust pipe finisher. Jadi udah ada chrome-nya ya. Sama ada garnish warna silver. Ini tampak bagian belakang. Mari kita bagian bagasi. Nah, ini untuk bagasi dari dulu untuk HR-V emang bagasinya paling luas dengan multifungsi. Itu ultra seat sama kayak Honda Jazz. Untuk pelek ini ringnya sama, modelnya juga sama untuk cadangan ya. Kemudian untuk di sini ada pengait sama lampu kiri sama kanan. Di sini ada toolkit sama dongkrak. Jadi di sebelah kanan bagasi, cukup buka aja. Kemudian kita kursi baris keduanya kita akan coba lipat. Jadi biar kelihatan sebesar apa sih, seluas apa sih bagasinya. Kita lipat sebelah. Kemudian dua-duanya maka kalau dilipat itu dia akan rata sampai depan. Jadi kalau untuk bersantai, kalau misalkan lagi jalan-jalan enak cukup bawa kasur atau nggak usah juga sama, cukup bawa bantal aja bisa rebahan di belakang. Apalagi dengan panoramic roofnya, jadi bisa lihat pemandangan ke atas ya, full ya. Itu fitur di bagian dalam dari bagasi. Kemudian kita akan cek ke baris kedua. Baris kedua yang pertama di sini ada pengunci anak. Jadi kalau misalkan kita aktifin, kalau anak duduk di baris kedua itu biar aman, jadi gak bisa kebuka pintunya dari belakang. Kemudian di sini udah dilengkapi piano glass. Kemudian ini ada list chrome. Kemudian untuk interior tipe SE ini full warna hitam ya. Nah, ini pelipatan
kursi baris kedua. Kita angkat lagi. Kemudian ada lagi tall mode. Jadi kalau misalkan kita mau bawa barang tanaman kita atau barang yang lebih tinggi, itu cukup angkat aja tempat duduknya. Dia ngunci. Kemudian ini bisa taruh di sini, tinggi, jaraknya tinggi banget. Jadi kalau bawa tanaman itu aman. Kemudian kita akan coba duduk di baris kedua. Seluas apa sih HRV ini? Untuk tipe SE di sini untuk jaraknya hampir sejengkal. Kalaupun dimundurin itu kisaran masih ada sekepalan tangan sih. Masih enak banget, masih leluasa. Itu. Kemudian ada ventilasi AC. Jadi kalau misalkan lama dinginnya baris kedua, cukup aktifin ventilasi AC-nya. Ada 2. Kemudian di sini ada cup holder sama ada tempat charging. Jadi USB, udah USB ya, gak usah pakai power outlet lagi. Jadi cukup masukin aja kabel datanya. Kemudian untuk di baris kedua ada armrest, sandaran tangan juga ini. Cuma masih diplastikin jadi saya nggak bisa videoin ya. Kemudian ini ada list room. Untuk samping itu udah, samping pintu itu udah soffit sama dilapisi kulit, jadi lebih empuk. Nah, ini tampilan panoramic roofnya yang full dari depan sampai belakang. Kemudian di tengah-tengah ada lampu dengan sensor kulit. Jadi kalau misalkan kita tempelin jari, itu nyala. Nah, ini. Sedangkan kalau di tipe tipe E itu belum ada. Dan panoramiknya juga belum ada. Nah, kita akan lihat di baris pertama ini yang paling banyak fiturnya. Kemudian di sini sebelum masuk di pintunya itu udah nggak pakai tombol lagi, cukup pakai touch aja. Jadi touch 2 kali itu maka spion akan otomatis ngelipat. Jadi auto foldable. Kalau dulu kan biasa cukup pencet doang atau ngelipat dari dalam dulu. Kalau ini nggak usah. Kemudian ini ada power retractable door mirror. Jadi kalau misalkan lipat cukup tekan kalau dari dalam ya. Kemudian ini piano glass. Nah, kita akan coba duduk. Nah, pertama-tama saya akan tunjukkan tombol di sebelah kanan bawah. Yang pertama itu udah ada VSA, jadi biar mobil tidak under sama oversteering saat dibelokkan atau jalanan licin. Kemudian ini ada sensor parkir bisa di open sama fitur salah satu bawahnya itu Honda Sensing. Nah, itu fitur lane watch yang kamera di spion sebelah kiri ya. Kemudian ini remote starter engine. Untuk pengaturan AC itu masih manual, tak bunyinya masih berasa enak. Nah, kemudian ini untuk pengaturan arah AC-nya sama di sini dilapisi list room. Dia ini tampilan speedometer, kebetulan kuncinya nggak ada jadi saya nggak bisa nyalain dulu ya. Ini tampilan untuk kemudinya. Jadi udah teleskopik dan tilt steering, jadi bisa naik turun, maju sama mundur. Nih, naik turun, maju mundur. Oke, jadi bisa disesuaikan sesuai dengan drivernya. Kemudian di sebelah kiri, pertama ada pengaturan audio volume untuk naik turun. Kemudian ada channel, kemudian ada menu, kemudian ada handsfree telepon. Jadi kalau untuk angkat telepon gak usah dari situ, kalau udah tersambung cukup dari setir aja. Kemudian fitur sebelah kanan itu fitur untuk Honda Sensing. Jadi untuk close yang pertama low speed follow, ada lane keeping assist. Kemudian ini cruise control. Nah, untuk yang gambar garis jalan itu untuk mengukur jarak mobil kita sama mobil di depan. Kemudian di sini ada pedal shift kiri sama kanan. Jadi kalau misalkan mau lebih responsif cukup aktifin ke pedal shift atau itu ke manual ya. Oke, kita akan lihat baris pertama sebelah kiri ini bisa disandarin sampai belakang, sampai rebahan. Jadi buat refresh sambil nunggu atau nunggu pacarnya itu bisa
rebahan dulu. Dan di baris driver pun juga sama. Kemudian ada armrest dengan balutan kulit. Ini dalamnya ada konsol box, tempat naruh barang. Nah, ini udah lapisin kulit. Kemudian ini konsol box. Ini buat tempat naruh botol minuman, ada 2. Kemudian di sini fitur-fitur, salah satunya ada brake hold. Itu buat fungsinya sih di kondisi macet, stop and go. Ini untuk rem tangan sudah elektrik, sama dengan tipe sebelumnya, model sebelumnya nggak pakai tarik lagi ya. Kok jadi saya kayak mancing gini. Kemudian di sini ada lagi untuk fungsinya buat di turunan, jadi biar mobil gak nyelonong. Jadi kalau diaktifin itu kayak akan ngerem sedikit gitu, nahan. Kemudian ada icon button. Ini kalau diaktifin bisa lebih hemat bahan bakar 20%-an. Kemudian untuk di sini di transmisi sudah dilapisi piano glass sama list chrome. Untuk CVT ini untuk HR-V untuk hampir semua Honda sih sekarang itu maticnya sudah menggunakan CVT, Continuous Variable Transmission. Jadi lebih responsif, fungsinya sih lebih irit juga. Nah, kita akan bahas di bagian sini. Pertama kita ada AC, ini putaran untuk auto atau tombol auto juga. Max Cool ini untuk defogger, belakang sama depan. Kemudian untuk pengaturan udara. Kemudian ini untuk AC-nya. Nah, kemudian kita baris ke sini, di sebelah kiri ada tombol charging. Nah, kalau yang sebelah kanan itu dia untuk Android Auto apa Apple CarPlay. Jadi kalau cukup colokin maka akan langsung tersambung ke layar audio dengan layar audio yang lumayan besar 8 inci. Nah, ini untuk tampilan bagian dalam baris pertama memang paling mewah sih. Mewah banget. Ini airbag untuk tipe SE, airbagnya itu ada 4, jadi di depan, kiri sama kanan, sama di kursi di bagian bawah. Nah, kiri sama kanan juga, jadi airbagnya ada 4. Kemudian ada pengaturan lampu di depan. Kemudian untuk spion, untuk melihat ke belakang, sama ini penutup. Kalau misalkan silau itu udah ada kacanya juga ya. Kemudian ini pengaturan untuk buka tutup panoramic roof baris pertama. Ini kita akan sedikit melihat. Lumayan luas banget sih karena emang full panoramik dari depan sampai belakang. Nah, kita akan lihat dari sisi sebelah kiri. Oke, list chrome-nya, ini panel dashboardnya. Kemudian kita akan coba duduk dengan tadi posisi kursi yang sudah di refresh. Nah, ini untuk kursinya sudah kulit, bahannya tengahnya masih bludru. Oke. Nih, kalau kita ngelihat ke atap dengan kondisi dibuka semua panoramic roofnya, penutupnya, maka terlihat luas banget. Ini baris pertama, ini yang baris kedua lebih lebar. Kalau bulan purnama sih enak banget lihatnya, bisa ke atas terang. Untuk pintunya sendiri ini luas banget ini kalau misalkan dibuka, jadi sampai hampir 90 derajat. Jadi untuk kenyamanan masuk mau keluar pun enak, jadi nggak sempit. Kemudian kita akan cek bagian mesin. Untuk ininya kap mesinnya sudah dilapisi peredam suara, jadi biar nggak terlalu bising ya ke dalam dari suara mesin. Kemudian untuk mesinnya sendiri ini menggunakan mesin yang baru 1500 cc DOHC dengan horsepower 121 PS. Kalau dibandingin kompetitor untuk HRV ini paling tinggi sih tenaganya dengan 121 PS. Kompetitor masih di bawah semua. Oke, untuk pengaturan kayak misalkan untuk rem udah ABS, EBD, brake assist sudah semua ya.
Itulah fitur keunggulan kenapa Honda HR-V tipe SE ini paling laku. Dengan velg ring 18, kemudian lane watch, kemudian lagi atapnya full panoramic roof, warna interior full warna hitam. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau ada beberapa fitur yang tidak saya sebutkan ataupun salah menyebutkan fitur tersebut. Oke, terima kasih buat semuanya.